Selamat pagi, semangat pagi hadirin sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat diberi kesempatan untuk bisa hadir mengikuti kajian rutin kita tiap pekannya, itu di bulan Ramadan ya, kajian series dari seputar ekonomi Islam. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Laili Dwi Arsyanti, PhD, selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB. Kemudian selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Rahmatina, PhD, dari selaku Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, FEB UI, yang akan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat datang Ibu. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak Azizon MSc, selaku Sekretaris 3 IAEI DPW DKI Jakarta, dan juga selaku peneliti senior PEBS FEB UI. Dan juga Pak Azizon ini akan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Dan juga selamat datang kepada hadirin dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam DKI Jakarta, dan juga hadirin dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, dan juga para hadirin mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Fadli Jamaluddin. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan akan memandu jalannya kajian ini. Dan acara kita berikutnya itu, mari kita dengarkan tilawah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Yusuf Ilmanuddin. Kepada Saudara Yusuf dipersilakan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Insyaallah akan dibacakan surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 41 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Sekian pembacaan tilawah. Saya kembalikan kepada Fadil Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Saudara Yusuf yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di minggu ketiga ya, minggu ketiga bulan Ramadan dan menjelang 10 akhir Ramadan gitu kan. Selanjutnya acara berikutnya itu mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Sekdep Ilmu Ekonomi Syariah kepada Ibu Laili Dwi Arsyanti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahmatina Aulia Basri selaku Kepala EBS FEBUI, juga Ketua DPWI Jakarta. Dan saya hormati juga Mas Azizan dari EBS FEBUI yang akan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah tidak terasa ini sudah seri keempat ya, dan ini merupakan seri pamungkas yang terakhir insya Allah pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan pada seri yang mudah-mudahan rangkaian dari seri Ramadan metodologi penelitian yang diselenggarakan oleh DPW DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IIB ini dapat menjadi bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan semua yang hadir dan menyaksikan apalagi dari seri itu dari pertemuan pertama yang sampai kembali. Itu saja ya dari saya. Terima kasih ya atas partisipasi teman-teman semua. Insya Allah kita akan terus ya berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa yang bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Laili yang sudah memberikan sambutannya. Jadi ini adalah kajian pamungkas ya, kajian keempat. Ya, alhamdulillah kita semua bisa konsisten ngikutin dari awal kajian 1, 2, 3 sampai sekarang keempat ya. Langsung saja kepada acara selanjutnya itu kita akan memasuki sesi inti, yaitu kita akan membahas tentang metode eksperimen untuk penelitian ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini akan dibahas oleh dua pemateri kita yang sudah expert banget. Ya, ada Ibu Rahmatina dan Pak Azizon. Mungkin untuk yang pertama kepada Ibu Rahmatina selaku Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEBUI untuk silakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih banyak Mas Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan ibu bapak sekalian. Ini alhamdulillah cukup ramai dan banyak guru-guru saya, teman-teman saya, nama-nama yang saya kenal di sini. Teh Laili tentunya terima kasih banyak ini Teh Laili sudah mengorganize kegiatan ini bekerja sama dengan IAI Jakarta dan juga dengan SEBI, dengan Taskia dan juga ya UI ya, 4 ya kita ya Laili ya. Alhamdulillah ini luar biasa pagi-pagi hari di bulan Ramadan ini mudah-mudahan lah ini menuntut ilmunya, sharingnya bisa berkah untuk kita semuanya. Kemudian juga ini yang saya hormati Pak Irfan Syauki Bey, Pembina IAI Jakarta, kemudian rekan-rekan pengurus IAI Jakarta, di sini ada Pak Rizkayanto, Mas Azizon tentunya. Saya lihat Mbak Tita, Mbak Astri, dan mana ya? Ada Pak Lukman juga di sini, Pak Noven Suprayogi. Wah, terima kasih Pak Noven sudah bergabung.
jauh-jauh dari Surabaya, ini dari Unair. Alhamdulillah senang sekali bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya di sini, dan tentunya ini adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, Mas Fadil dan teman-teman sekalian. Pertama tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, kemudian masih bisa bersilaturahim menuntut ilmu di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam juga kita senantiasa limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah saya nanti akan berdua ya dengan Mas Azizon membawakan topik ini. Nanti kita ada satu PPT bersama yang akan kita sajikan. Namun sebelumnya saya mohon maaf ini tidak bisa on cam karena kameranya on off ya, dan buram banget, saya juga bingung, biasanya aman ya. Nah, jadi saya izin sajalah untuk ini kayak saya lagi ada di mana gitu ya, berkabut, pengennya sih di puncak tapi takut macet. Ya, kayak di Bogor itu. Kayak di Bogor ya. Ini mungkin menyuarakan hati ya, pengen segera liburan di Bogor, di puncak yang dingin-dingin, apa daya begitu, masih banyak tugas, tapi alhamdulillah bisa silaturahim dengan teman-teman di Bogor dan di seluruh Indonesia pada pagi hari ini. Nah, saya minta tolong Mas Azizon, nah, saya stop aja lah ya, terlalu berkabut. Amin, amin. Makasih Mas Iqbal. Oke. Artinya ini kita bersihkan dengan bulan Ramadan, insya Allah. Oke. Baik, Mas Azizon mungkin bisa di-share. Ya. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, insya Allah kami akan sharing sedikit mengenai metode eksperimen untuk penelitian ekonomi dan keuangan syariah. Ini adalah salah satu metode penelitian yang mulai banyak digunakan, dan kebetulan saat ini saya dan Mas Azizon juga sedang melakukan riset kolaboratif dengan menggunakan metode eksperimen. Dan kami ingin sharing sedikit bagaimana metode ini kemudian manfaatnya seperti apa untuk penelitian ekonomi dan keuangan syariah. Next. Nah, ini sedikit mengenai saya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ini mengenai Mas Azizon, kenapa cepat sekali tadi Mas Azizon. Nah, baik, ini beberapa outline-nya, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Saya akan fokus di pembahasan awal mengenai Islamic Economics dan Behavioral Economics. Next. Nah, ini. Kalau kita berbicara mengenai Islamic Economics, maka kita tidak bisa terlepas dari peristiwa kelahiran kembali ekonomi Islam. Walaupun secara konsep tentunya kita tahu bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ini sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi sebagai sebuah disiplin ilmu, maka kelahiran kembali ekonomi Islam itu dianggap bermula pada tahun 1976, di mana dilakukan the first International Conference on Islamic Economics di Mekah sebagai tonggak kebangkitan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, paling kurang ada dua dorongan utama pada saat itu. Kenapa ekonomi Islam ini bisa lahir kembali? Pertama adalah dorongan praktis. Kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Islam mengalami kemunduran. Ya mungkin setelah zaman Ottoman ya, dari tahun atau Abbasiyah kan 1500 ya. Kemudian juga kita tahu bahwa banyak sekali negara-negara Islam yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain, kemudian gelombang kemerdekaan negara-negara Islam termasuk di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu umat Islam ingin berusaha menyusun kembali kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Jadi setelah peradabannya mengalami kemunduran, kemudian mengalami kebangkitan kembali, nah kondisinya itu masih sangat belum sejahtera lah kira-kira. Jadi masih underdeveloped, dan umat Islam mulai
melihat kembali apa solusi yang bisa ditawarkan oleh agamanya. Mereka ingin menyusun kembali kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Jadi ini menurut saya bagian dari kebangkitan umat Islam itu sendiri. Bahwa mereka ingin mempraktekkan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, jadi ada dorongan praktis. Kemudian juga ada dorongan intelektual untuk mengembangkan ilmu ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang meyakini adanya tujuan kehidupan akhirat yang menjadi tujuan akhir kita. Nah, ini terrefleksi dari topik-topik yang dibahas dalam the First International Conference on Islamic Economics. Kalau kita lihat, ini topik-topiknya sangat filosofikal begitu ya, sangat filosofis lah ya, mengenai konsep dan metodologi, kemudian topik terkait production dan consumption, the role of Islamic State in a modern economy. Ini juga menunjukkan semangat bagaimana negara-negara Islam itu ingin memperkuat negaranya sehingga bisa menjadi lebih maju, lebih sejahtera lagi di dalam ekonomi yang modern. Kemudian juga ada topik interest-free banking, economic development in Islamic framework, zakat and fiscal policy, economic cooperation among Islamic states. Nah, ini yang menandai kembali kelahiran ekonomi Islam. Next. Ngomong-ngomong saya agak grogi nih terus terang. Karena banyak guru-guru dan senior saya di sini. Kata-katanya jadi ini. Oke, tapi nggak apa-apa, saya coba ya. Nah, kemudian kita tahu perkembangannya sebelum tahun 1990-an, ekonomi Islam itu, literatur-literatur ekonomi Islam membahas gambaran yang lebih besar sebagai sebuah sistem ilmu ekonomi Islam. Tulisan-tulisan Najatullah Siddiqi, kemudian Umar Chapra, Al-Attas, dan masih banyak lainnya. Jadi lebih banyak perkembangan intelektualnya di bidang filosofi dan konsep dasar serta ruang lingkup sebagai sistem. Nah, barulah setelah tahun 1990-an, topik-topik di bidang ekonomi Islam ini lebih menyempit pada keuangan dan perbankan. Ini mungkin salah satu latar belakangnya adalah kebutuhan instrumen keuangan syariah, jadi sifatnya lebih aplikatif. Nah, termasuk ada keinginan kembali untuk memahami apakah ekonomi Islam itu sebenarnya ada untuk memahami fondasi atau filosofi ekonomi Islam. Nah, ini perkembangan intelektual di bidang disiplin ekonomi Islam. Next. Nah, kalau kita lihat ekonomi Islam itu kan berasal dari Islamic worldview, visi kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan besar seperti mengapa kita ada di sini, kemudian bagaimana manusia harus menjalani kehidupan, khususnya umat Islam, siapa yang menciptakan, bagaimana kehidupan selanjutnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan terbesar yang merupakan visi kehidupan. Dan dari sinilah next muncul Islamic worldview. Nah, ini kalau kita hubungkan worldview ini pada akhirnya bagaimana seseorang memandang diri dan eksistensinya di dunia, ini akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya. Dan pada akhirnya ini akan mempengaruhi perilakunya. Jadi misalkan kalau seseorang yang memiliki worldview yang sekuler, memiliki nilai bahwa aktivitas ekonomi itu tujuannya mencari keuntungan atau profit, maka ini akan tertranslasi menjadi perilaku, dia akan menabung berdasarkan motif mendapatkan bunga. Nah, seperti itu. Karena persepsi bahwa, worldview bahwa hidup ini ya di dunia saja. Kemudian seseorang yang misalnya taat, dia punya religious worldview, taat beragama. Nah, maka ini bisa tertranslasi dalam perilaku ketika dia melakukan aktivitas ekonomi, menabung dalam hal ini contohnya, maka dia lakukan tidak untuk mendapatkan bunga, tetapi misalkan untuk bagaimana dia bisa mempersiapkan ibadah haji, bagaimana dia bisa bersedekah dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi ke depan. Nah,
Ini menunjukkan bahwa worldview seseorang akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya dan juga perilaku dari orang tersebut. Jadi hubungan antara worldview dan pembentukan perilaku. Next. Nah, ini proses internalisasi worldview ya bisa secara natural, bisa juga secara sistematis melalui bidang ilmiah. Next. Dan ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi visi dunia tadi, worldview, antara lain faktor agama, kemudian pendidikan, teknologi juga, ini juga sangat mempengaruhi, kemudian lingkungan dan faktor-faktor lain seperti budaya setempat. Nah, next. Nah, dari sini, kalau kita lihat dalam aspek keilmuan, pandangan mengenai kehidupan dunia ini akan mempengaruhi banyak aspek dalam keilmuan. Mulai dari pilihan topik, kemudian pilihan variabel, karena worldview yang non-sekuler, ini tentu akan memiliki konsekuensi terhadap variabel-variabel yang sifatnya juga tidak sekuler atau lebih religious based. Nah, tapi yang akan kita fokuskan di sini adalah pilihan metode. Nah, di mana menurut kami experimental method ini, experimental design ini memungkinkan untuk menguji nilai-nilai, untuk menguji prinsip-prinsip yang muncul dari sebuah worldview. Kita akan lihat nilai-nilai apa saja yang ada dalam ekonomi Islam dan juga bagaimana nanti belajar dari experimental design yang banyak dilakukan sekarang, bagaimana untuk bisa mengujinya dalam konteks penelitian ekonomi syariah. Nah, ini juga worldview ini akan mempengaruhi, setelah metode akan mempengaruhi pilihan sarana dan tujuan. Kemudian juga rumusan. Ini kalau di FEUI ini diajarkan di filsafat metodologi ekonomi Islam ya, pengampunya ini juniornya Teh Haili juga ini dan Kak Irfan yaitu Mas Muhammad Saleh Nurzaman. Nah, yang banyak membahas ini. Next. Nah, sekarang kita berbicara mengenai Islamic worldview. Memang ada beberapa perspektif, tetapi secara umum dipahami bahwa Islamic worldview ini adalah berorientasi yang komprehensif, materi dan non-materi itu semua masuk. Kemudian ada peran akal, namun juga ada batasan, adanya nilai dan etika dan nilai normatif. Dan ini tercermin dari komponen utama Islamic worldview itu. Pertama adalah keberadaan Tuhan, God, tauhid, konsep tauhid yang ada di dalam Islam bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia ini adalah sementara dan manusia dijadikan. Konsep yang kedua, manusia itu posisinya adalah sebagai trustee, sebagai khalifah, perwakilan dari Tuhan di muka bumi. Nah, konsekuensinya adalah ketika seseorang menjadi perwakilan, tentu dia harus melakukan perintah, tentu dia harus beraktivitas sesuai dengan yang diperintahkan oleh yang memberikan amanah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan nature atau alam, dalam Islamic worldview, pemahaman kita adalah bahwa alam itu merupakan sebuah anugerah, sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia bisa memanfaatkannya, tetapi harus dengan cara yang bertanggung jawab, harus untuk kesejahteraan bersama, mencapai falah. Dan yang keempat, Islam itu turun untuk apa? Ya, untuk memudahkan manusia untuk bisa mencapai visi dan misi serta menjalankan amanah yang diberikan. Nah, ini yang kemudian aim of life. Nah, ini satu perspektif mengenai Islamic worldview. Next. Dan dari sinilah kemudian muncul pengertian dan juga implikasi worldview pada fungsi ekonomi Islam. Nah, jadi kalau kita lihat, mungkin sebelum ini next dulu deh, Mas Azizon. Nah, dari situ para Muslim scholars kemudian berusaha mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam.
Misalnya Zaidan Abu Al-Makarim mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Nah, di sini kan ada kata kunci keadilan. Nah, ini kan sesuatu yang masih abstrak ya, yang kita harus sebagai peneliti ini mungkin bisa melihat konteksnya seperti apa. Kita harus bisa menguji perspektif Islam terhadap keadilan ini dalam riset-riset yang kita lakukan. Kemudian kalau Hasanul Zaman, di sini juga ada kata kuncinya adalah penerapan prinsip dan ketentuan syariah dalam ekonomi dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam kepemilikan harta serta distribusi sumber daya. Di sini juga ada prinsip yang sangat penting, yaitu adil atau mencegah ketidakadilan, kemudian kepemilikan harta serta distribusi sumber daya. Kemudian Akram Khan menambahkan bahwa ekonomi Islam itu tujuannya untuk mencapai falah dengan mengelola sumber daya yang ada di bumi dengan prinsip partisipasi dan kerjasama. Jadi ada dua prinsip lagi yang muncul di sini, yaitu prinsip partisipasi dan kerjasama. Nah, kemudian terakhir Capra mengatakan bahwa ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi serta keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Ini beberapa definisi ekonomi Islam yang kita lihat kesamaannya ini semua goal oriented. Ada tujuan-tujuan besar, ada nilai-nilai besar, keadilan, kemudian kerjasama, keseimbangan yang menjadi tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Ini tentunya nanti akan mempengaruhi pendekatan dalam melakukan penelitian. Sehingga pendekatan dalam penelitian ekonomi Islam seharusnya mempertimbangkan pula doktrin dan nilai-nilai normatif yang sesuai dengan prinsip keislaman itu sendiri, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, ini implementasi worldview terhadap definisi ekonomi Islam. Next. Nah, ini sama dengan yang tadi, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, ini turunan dari worldview. Next. Nah, ini mungkin teman-teman, Ibu Bapak sudah familiar ya, rancang bangun ekonomi Islam, di mana kita lihat atapnya itu, tujuannya itu adalah falah, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Pilar-pilarnya itu adalah keadilan, kemudian tawazun atau balance, dan welfare atau maslahah. Dan di sini sangat value loaded. Untuk menjamin keadilan, maka ada pelarangan riba, maisir, gharar, zalim, haram, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga Islam itu mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan sosial, material dan spiritual, real dan financial sector, risk dan return, utilization dan preservation. Ini pilar yang kedua. Ini dibangun dengan fondasi ukhuwah, akhlak, dan syariah. Dan mewujudkan falah juga merupakan esensi dari maqasid al-syariah. Next. Balik ke yang tadi, Mas Azizan, yang sebelumnya di skip. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bagaimana implikasi worldview pada fungsi ekonomi Islam, kita lihat bahwa sistem ekonomi Islam itu memiliki seperangkat norma perilaku, doktrin yang terkait dengan asumsi dan hipotesis. Nah, sementara dalam teori biasanya pengetahuan positif terhadap realitas yang berlaku. Teori itu biasanya berdasarkan fakta. Nah, jadi ada doktrin, ada fakta. Ini yang kemudian bisa menjadi teori. Nah, sayangnya kalau kita berbicara mengenai ekonomi konvensional, itu terjadi simplifikasi dari value. Misalnya ketika kita berbicara ekonomi konvensional, maka salah satu asumsi utamanya adalah self-interest. Padahal kalau kita melihat realitasnya, manusia itu pada dasarnya tidak self-interest. Sudah banyak sekali studi-studi yang menemukan dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat saling membantu, mau saling tolong-menolong. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam doktrin ekonomi Islam, tetapi karena perkembangan teori yang didorong oleh fakta, kita tahu self-interest itu kan
dikemukakan oleh Adam Smith karena dia melihat realita di Inggris pada tahun 1700-an. Sehingga kemudian dia mengatakan bahwa bukan dari kebaikan tukang roti, tukang daging, seseorang itu bisa mendapatkan makanannya, tetapi karena masing-masing punya self-interest, egoisme, untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri. Nah, disinilah kami melihat bahwa metode eksperimen ini bisa sangat bermanfaat untuk menguji doktrin-doktrin ekonomi Islam dan memberikan empirical evidence bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki banyak perilaku yang baik, tidak self-interest. Next, terakhir Mas Azizul. Nah, jadi sebenarnya banyak behavioral aspek yang bisa dites terkait dengan Islamic economic dan finance. Tadi kita bicara masalah self-interest versus altruism, versus ukhuwah, begitu, tolong menolong. Kemudian juga ada faktor trust. Nah, conventionally itu seringkali diasumsikan bahwa dari self-interest tadi maka tidak ada trust, karena masing-masing mengutamakan kepentingan sendiri. Padahal ini adalah salah satu basic values dalam Islam dan kita tahu ini juga faktor yang sangat penting. Kalau kita berbicara mengenai pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, even ketika kita berbicara mengenai Islamic finance, itu sangat berdasarkan kepada trust. Karena dikatakan bahwa banking and finance itu adalah business of trust. Nah, jadi banyak sekali Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, topik-topik yang kita bisa tes dengan menggunakan experimental design, dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana caranya, kemudian juga bagaimana apa sebenarnya behavioral science itu dan experimental design itu, saya minta ini dilanjutkan oleh Mas Azizul. Silakan Mas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Rahma. Yang saya hormati ada Bu Laili, ada Pak Irfan, juga banyak semua di sini yang mungkin ya. Yang kalau kata Bu Rahma, guru Bu Rahma gitu. Kalau Bu Rahma itu guru saya, berarti Bapak Ibu yang lain itu maha guru saya gitu ya. Terus ya saya juga kalau Bu Rahma bilang grogi tadi, malah saya yang lebih grogi sebenarnya ditandem dengan Bu Rahma gitu. Selain sebagai guru juga salah seorang yang menjerumuskan saya ke ekonomi Islam ya sebenarnya. Mungkin bukan menjerumuskan ya. Berarti jerumus sedikit sih, tapi didorong lagi ke dalam gitu ya. Kalau nggak ada Bu Rahma dulu mungkin saya udah berpaling dari ekonomi Islam mungkin ya. Gitu. Jadi mungkin saya coba melanjutkan Bu Rahma ya apa yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi, Bapak Ibu. Ya, saya juga mohon izin Bapak Ibu nih, kayaknya saya takut kameranya kalau saya on cam kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus ya. Karena saya udah mudik ya Bu Rahma ya. Alhamdulillah Bu Rahma berikan saya mudik 3 bulan sebelum waktu mudik gitu. Jadi saya sekarang lagi ada di Bukit Tinggi Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin saya lanjutkan Bapak Ibu ini sedikit, mungkin saya ulas sedikit. Tadi sebenarnya udah secara basic awal kenapa kita butuh eksperimen dan penting untuk ekonomi Islam sudah dijelaskan oleh Bu Rahma. Mungkin saya singgung sedikit ya Bapak Ibu, tambahan mengenai behavioral economics ya. Kenapa sebenarnya eksperimental dan behavioral economics itu sangat sangat berkaitan erat gitu. Kalau tadi Bu Rahma udah menjelaskan kepada kita sebenarnya tools untuk mencari atau menganalisis ekonomi Islam itu bisa salah satunya pakai experimental method. Nah, untuk behavioral economic dan konteksnya dengan eksperimental juga sama Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita lihat, kita belajar behavioral economics, mostly pasti ada salah satu mata kuliah atau metode utama yang dipelajari itu adalah experimental economics. Nah, secara alasan itu mirip sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi untuk konteks ekonomi Islam. Kalau kita lihat Bapak Ibu, behavioral economics itu kurang lebih itu secara umum menurut saya hampir mirip dengan ekonomi Islam, atau satu sisi menurut saya behavioral economics adalah metode salah satu approach yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan ekonomi Islam. Ini juga merupakan salah satu ya Bapak Ibu ya, kenapa misalnya saya kan dulu guru saya Bu Rahma gitu ya, kenapa misalnya saya nggak pergi ke Malaysia gitu misalnya, atau nggak pergi ke Darem gitu ya, karena di awal saya melihat bahwasanya kita butuh something untuk menjelaskan ekonomi syariah begitu ya. Jadi menurut saya apa ya metodologi yang cocok untuk menjelaskan ekonomi syariah. Nah, salah satunya yang menurut saya yang mungkin tepat ya adalah menggunakan pendekatan behavioral economics. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Rahma tadi, Bapak Ibu,
ilmu ekonomi Islam itu kita banyak bicara perilaku begitu. Nah, kita bicara mengenai manusia sebagai sentris dalam kita membahas ekonomi begitu. Saya juga sebenarnya sangat kagum ya misalnya dengan tipikal tokoh seperti Pak Irfan juga di sini gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya menjadi seorang yang mengembangkan Islamic Economics atau Islamic Economic Scholar, menurut saya ada satu posisi yang sebenarnya orang nggak ngeh gitu. Islamic Economic Scholar menurut saya adalah satu sisi kita punya peran sebagai dai begitu ya. Kenapa kita bilang peran sebagai dai? Karena mostly apa yang disampaikan dalam ekonomi syariah adalah mengarahkan manusia untuk bisa menjadi individu yang baik dalam melakukan ekonomi. Bahkan sebenarnya secara tools segala macamnya bisa jadi kita pakai tool konvensional, tetapi tujuan kita adalah mengarahkan manusia itu untuk menjadi yang baik. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di behavioral economics sendiri, salah satu tujuannya adalah menjelaskan bagaimana perilaku manusia yang terkadang emang ini ya Bapak Ibu ya, kalau bahasa dikotomi secara behavioral itu ada namanya rasional dan irasional. Nah, kalau kita lihat kan rasional yang secara artian sempit kalau kita istilahkan, yang dimana tadi kata Bu Rahma, segala ilmu itu dia harus value free gitu ya. Terus logikanya itu mengarahkan ke sifatnya material gitu. Itu kalau di konvensional mungkin itu menjadi detail. Tetapi pada dasarnya ada ya seperti yang disampaikan Bu Rahma tadi, manusia itu sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial gitu. Kita tuh punya interest yang lain. Di Islam tadi misalnya kita harus jadi hukuk begitu ya, punya self interest, God interest dan lain-lain interest yang lain sebagainya gitu. Kalau kita larikan ke maqasid syariah tadi banyak hal yang kita cari di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita pakai konvensional Bapak Ibu, menurut saya ini kadang-kadang kita akan susah ya untuk memakai tool tersebut gitu. Nah, kita butuh something yang sebenarnya berusaha untuk membuat yang dibilang oleh ekonomi mainstream itu irasional menjadi something yang perlu dikaji secara rasional begitu ya. Nah, menurut saya salah satu pendekatan yang paling tepat digunakan adalah menggunakan behavioral economics. Nah, mungkin saya nggak akan banyak di sini Bapak Ibu, tapi ini singkat sebenarnya. Kalau kita lihat tools-tools yang kalau misalnya kita melihat theoretical framework segala macam tentu dijelaskan oleh Bu Rahma tadi, kita punya hipotesis gitu ya dalam theoretical atau dogma doktrin tadi bahasa Bu Rahmanya, tentu untuk membuat dia bisa diakui secara umum tentu kita butuh proven begitu ya, evidence gitu. Nah, untuk menjelaskan evidence tersebut tentu kita harus punya penelitian empiris. Nah, dalam menggunakan penelitian empiris sendiri, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, terkadang kita butuh sesuatu yang detail gitu ya. Kadang kita nggak bisa ya Bapak Ibu, oh ini kita menjelaskan perilaku manusia, terus kita lihat dari data sekunder gitu. Terkadang kalau pakai data sekunder, kita cuma bisa melihat tren begitu ya, padahal kita pengen melihat causality gitu. Kalau kita melihat tren saja Bapak Ibu, itu ada kemungkinan banyak bias gitu. Contoh di sini ya, misalnya kita hubungkan satu hal yang dia mungkin nggak ada korelasinya secara logik gitu, tapi kalau kita lihat trennya itu dia bisa berkaitan, bahkan bisa korelasi itu bisa high gitu ya. Saya masih ingat salah satu profesor waktu S1 bilang gitu ya, harus hati-hati kalau regresi atau korelasi, misalnya punya data terus kita lihat gitu ya, bisa aja gitu kalian coba aja regres gitu, misalnya jumlah saya sebenarnya masih ingat kata-katanya ya, ini bapaknya orang Medan ya, orang ini terus bilang gini, kau lihat aja itu kekorelasiin aja tuh jumlah semut di Depok sama jumlah orang pergi ke puncak, itu bisa jadi dia berkorelasi begitu. Nah, itu kan sebenarnya melihat bahwasanya terkadang selain tadi kebutuhan mengenai sifat perilaku, kalau kita misalnya menggunakan data-data deskriptif sekarang, kita tuh nggak bisa Bapak Ibu ya untuk membuat benar kita mengetahui hubungan kausalitas dari suatu hal tertentu, termasuk untuk menguji sebuah teoretikal atau hipotesa yang kita bangun begitu. Nah, ini sedikit juga Bapak Ibu, banyak sebenarnya kalau kita lihat beberapa pendekatan dari eksperimental economic dan behavioral economics itu bisa menjelaskan perilaku yang mungkin secara mainstream atau economic mainstream itu nggak bisa dijelaskan. Contohnya misalnya di sini kayak equity premium puzzle gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita menjelaskan pakai ekonomi konvensional, pakai expected utility theory itu nggak bisa gitu ya. Tapi ketika ditemukan loss aversion, oh ini make sense nih kenapa orang seperti itu, karena emang ada misalnya loss aversion. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, bias yang mungkin atau something yang irasional atau satu yang nggak tercover misalnya di economic mainstream, di asumsi economic mainstream, itu bisa kita tes ya, diantaranya menggunakan eksperimen, baik menggunakan laboratori eksperimen, natural eksperimen, atau beberapa tipikal eksperimen yang lain. Nah, ini mungkin saya nggak jelaskan banyak Bapak Ibu, tapi intinya manusia itu punya sifat heuristik ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa mengatakan manusia itu seperti seperti robot
atau komputer yang kita bisa algoritmanya pasti ngikutin algoritma, enggak gitu ya. Karena kalau kita tahu manusia ini diciptakan menggunakan akal dan hati, atau kita berpikir menggunakan kalbu gitu. Kita nggak hanya mempertimbangkan apa yang di otak, tetapi terkadang kita juga mengikuti rasa empati, simpati yang ada di diri kita gitu ya. Makanya kan dalam Islam sendiri decision itu diambil kan bukan pakai otak sebenarnya, tapi dikatakan pakai kalbu gitu ya. Jadi mempertimbangkan secara balance antara logik dan juga mungkin perasaan-perasaan lain yang kita punya sebagai manusia. Dan ini sebenarnya sudah banyak di-highlight dalam behavioral economics dan sangat cocok menurut saya dengan konteks ekonomi Islam. Ini sedikit mengenai decision theory dan game theory, Bapak Ibu. Kalau kita lihat manusia ini bisa kita bagi dua ya Bapak Ibu, yang nanti sebenarnya kenapa saya jelaskan ini, karena penting buat kita menjelaskan misalnya teori begitu ya, atau ngetes teori di laboratorium eksperimen, melihat ada dua kemungkinan sifat decision yang diambil oleh manusia. Pertama, decision teori, yang decision dalam artian ya udah kita mengambil keputusan tanpa ada perlu mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sementara kalau dia di game teori sebagai makhluk sosial tentu kita perlu berinteraksi ya Bapak Ibu. Jadi kita mengambil decision tetapi dengan mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini bedanya Bapak Ibu, dan keduanya ini sering dan banyak dilakukan di dalam metode eksperimen. Dan ini juga sebenarnya menurut saya konteks ini bisa kita gunakan juga dalam ilmu ekonomi Islam gitu. Masalah decision theory terkadang kan keputusan pribadi yang terkadang kita nggak perlu mengaitkan apa action yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya kayak gut interest, pilihan kita untuk berakidah, beribadah segala macamnya itu kan mostly itu kebanyakan decision theory. Sementara kalau seandainya bagaimana implikasi dari sebuah tindakan kita akibat apa respon dari orang lain, itu juga banyak dalam ekonomi Islam, itu juga sangat penting untuk perlu kita tes misalnya dalam konteks tertentu begitu. Nah, mungkin langsung Bapak Ibu kita kenapa eksperimental economic. Tadi Bu Rama udah menjelaskan sebenarnya penting bahwasanya cocok ya beberapa hal ya dalam eksperimental dalam ekonomi Islam itu yang perlu kita uji dengan eksperimen. Nah, apa sebenarnya eksperimen? Nah, sebenarnya kalau saya menjelaskan secara umum mungkin Bapak bukan umum tapi simple, bisa kita katakan mungkin kita sering ya melihat eksperimen di laboratorium gitu ya. Anggaplah kita eksperimen di laboratorium kimia begitu. Ini persis sama ya Bapak Ibu ya. Secara konteks dia sama kayak kita menguji di laboratorium kimia. Mungkin kita coba gitu ya ramuan tertentu, elemen tertentu gitu. Persis dengan yang eksperimen dalam sektor ekonomi kita juga sama menguji ya apa yang emang kita tertarik untuk menguji gitu. Tapi bedanya sekarang yang menjadi subjek kita adalah manusia gitu ya. Karena kita kan bicaranya di sini misalnya perilaku atau konteksnya economics. Berarti yang jadi subjek kita adalah manusia. Sementara lab-nya apa? Banyak. Nanti kan saya coba jelaskan, ada beberapa tipikal eksperimen yang dia dibagi berdasarkan cakupan yang kita jadikan sebagai objek atau skala eksperimen kita begitu ya. Atau laboratorium kita bataskan seperti apa. Nah, ini juga sedikit Bapak Ibu ini. Ya. Boleh saya bertanya ini? Gimana? Boleh saya bertanya? Mungkin sekalian nanti aja, Pak. Oh, nanti aja, oke Dan, kalau gitu. Oke, baik. Ya mungkin saya lanjutkan dulu ya Pak. Mungkin nanti bisa kita kumpulkan pertanyaannya. Ya mungkin untuk eksperimen Bapak Ibu ini bukan satu yang asing lagi ya Bapak Ibu ya. Dan secara keilmuan pun juga udah banyak dipakai. Di mana kita tahu banyak dari peraih Nobel yang juga sebenarnya seorang eksperimentalis. Misalnya kayak Maurice Allais gitu ya, Daniel Kahneman, Vernon Smith, Al Roth juga, dan juga beberapa peraih Nobel terakhir misalnya kayak Richard Taylor gitu-gitu juga sebenarnya adalah seorang eksperimentalis begitu. Nah, ini juga secara jurnal yang diterbitkan begitu Bapak Ibu juga dari tahun ke tahun itu juga semakin meningkat dan juga udah banyak di-highlight di beberapa jurnal berposisi tinggi ya. Misalnya kayak di American Economic Review di sini misalnya. Ini eksperimental udah menjadi metode yang banyak dipakai dan diterima ya di jurnal-jurnal tinggi begitu. Nah, intinya seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, filosofi eksperimen itu pada dasarnya kita gunakan karena pada konteks ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu ya, teoretikal atau dogma yang kita punya gitu ya. Kan kalau dia supaya bisa jadi teori atau sesuatu yang bisa diakui secara umum, tentu dia harus bersifat falsiable gitu ya. Bisa diuji gitu ya, apakah dia terbukti atau enggak gitu, atau bisa dia emang enggak terbukti, ada dia hipotesa alternatifnya begitu. Nah, jadi ini sebenarnya eksperimen mencoba seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita punya tadi, kalau kata Bu Rama, kita turunkan dari konsep-konsep Islamic economic, harusnya seperti ini nih, secara normatif arahnya seperti ini gitu. Terkadang kan sekarang kita belum tahu nih ya Bapak Ibu ya, apakah bisa kita lihat secara empirikal misalnya di bagian fakta begitu ya, atau kejadian realita yang ada sekarang belum ada aplikasinya gitu, tapi kita want to know apakah ini bekerja atau enggak, benar enggak yang dibilang di situ gitu ya.
Sama kayak misalnya bilang sama mahasiswa ya Bapak Ibu ya, kalau kita belajar mikroekonomi Islam gitu misalnya, terkadang kan banyak hal-hal yang kita sampaikan yang sifatnya normatif, yang terkadang kalau konteks realita benar nggak sih orang seperti itu gitu ya. Emang benar ya orang itu misalnya baik semua kayak Bu Rahma atau misalnya Bu Laili gitu ya, yang misalnya kadang belanja nggak melihat apakah barang itu butuh, tetapi karena dia misalnya kasihan sama orangnya gitu ya. Kalau menurut tadi yang disampaikan oleh Bu Rahma kayak disampaikan Adam Smith kan nggak berlaku ya. Tapi kenyataannya kan ada seperti itu. Contohnya orang seperti Bu Rahma, misalnya Bu Laili gitu ya. Kan ada kita misalnya membeli sesuatu, tetapi bukan karena kita butuh pada dasarnya gitu, atau kita kurang butuh, tapi karena kita kasihan misalnya ya pembelinya gitu. Itu suatu hal yang terjadi nggak? Atau sebenarnya Bu Rahma sama Bu Laili emang orang yang aneh aja gitu. Nah itu kan bisa kita buktikan ya Bapak Ibu ya, doktrin-doktrin dogma yang sebenarnya arahnya dari altruism lah sifatnya, empati dan segala macamnya itu dalam konteks yang kita katakan lebih realism lah, kita bikin secara eksperimen dengan kondisi yang nyata nanti di lapangan gitu. Nah ini juga sedikit sejarah Bapak Ibu nih, kita lihat eksperimen udah lama ya Bapak Ibu ya, bukan beberapa dekade terakhir tapi udah semenjak tahun 1950 sebenarnya begitu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek secara lebih detail. Nah tapi mau saya jelaskan Bapak Ibu kapan kita menggunakan eksperimen data. Nah tentu ini Bapak Ibu ya, ini paling penting untuk kita gunakan eksperimen ini. Pertama tentu kita harus memastikan dulu ada tadi ya beberapa konteks yang sebenarnya dia secara aplikatif itu belum dilaksanakan gitu. Mau nggak mau kan ya kalau kayak gitu tentu kita harus membuat sebuah simulasi ya, kurang lebih ya, simulasi dari dunia nyata yang bisa kita uji gitu. Atau kita mau menguji sebuah teori yang kita butuh kontrol gitu ya. Kalau misalnya kayak Bapak Ibu kita menguji pakai regresi lah begitu misalnya, atau pakai beberapa metode di statistik gitu. Terkadang kan kita butuh ngekontrol variabel gitu. Terkadang susah ya kita untuk mengontrol secara penuh ya kalau konteksnya kita bebaskan secara umum nih kejadiannya. Sehingga kalau kita mau mengontrolnya secara lebih spesifik dan pengen hanya melihat kausalitas dari dua efek saja, nah itu eksperimen itu lebih tepat begitu ya Bapak Ibu. Lalu juga masalah kualitatif, masalah individu, terkadang kita nggak bisa tuh ngambil variabelnya punya variabel yang kualitatif gitu. Kita kadang nggak susah ya, misalnya mau lihat isu senas memang ada gitu ya, misalnya kita lihat sebagai ukuran kualitatif gitu ya. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa kita set Bapak Ibu di dalam eksperimen. Dan yang lainnya misalnya kalau ada problematik dari misalnya data real, dan juga misalnya ada asumsi-asumsi yang perlu kita bangun gitu ya. Kita bisa ngeset misalnya kondisional tertentu atau konteks tertentu yang kita injek dalam penelitian kita, yang kalau kita menggunakan data sekunder yang umum itu bisa jadi agak bias gitu ya, susah kita kontrol. Nah itu bisa gunakan eksperimen. Ini Bapak Ibu, ini juga mungkin sedikit game teori juga banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu kan game teori itu kan mencoba memodelkan bagaimana decision yang dilakukan oleh manusia gitu. Nah game teori ini dites biasanya Bapak Ibu juga dengan menggunakan eksperimen. Nah berarti dalam konteks ekonomi Islam, nah kita ngomongin akad gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh kayak kita ngomongin akad, ini benar nggak sih akad mudharabah itu gimana ya cara orang berperilaku gitu ya, ketika misalnya si mudharib misalnya sama sahibul malnya gitu ya, berperilaku tertentu gitu ya, atau misalnya sahibul malnya strict atau sahibul malnya naruh yang tinggi gitu ya, gimana sih respon antar sesamanya gitu. Nah kalau kita mau uji set-set seperti itu bisa kita bikin dalam konteks game teori yang nanti kita uji dengan menggunakan eksperimen Bapak Ibu gitu ya. Banyak konteks-konteks lain sebenarnya bisa kita set begitu. Karena pada dasarnya dalam experimental economics ya, kalau kita mau membuat suatu realita yang sesuai dengan kenyataan yang ada, salah satunya banyak dipakai adalah dengan membuat desain game teorinya dulu. Nah dari game teori ini nanti kita bisa mendesain eksperimennya atau menurunkan ke desain eksperimen. Nah ini kan tadi Bapak Ibu ya, kapan kita menggunakan eksperimen ini? Kalau seandainya kita mau set sesuatu keadaan sesuai dengan apa yang kita mau begitu ya, konteks misalnya di sini terutama untuk sosial konteks di game teori. Ada juga misalnya masalah informing teori gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tadi ya kita punya postulat tertentu atau hipotesa tertentu terhadap sesuatu gitu. Nah, kita pengen memberikan evidence begitu ya. Apakah benar ini benar apa enggak gitu. Nah, kita bisa menginformasikan teori-teori tersebut melalui eksperimen atau kita uji menggunakan eksperimen begitu. Nah, terakhir sebenarnya yang paling penting dan banyak dilakukan juga masalah policy Bapak Ibu, kebijakan gitu. Eksperimen ini merupakan salah satu ya sebenarnya Bapak Ibu ya, cara yang digunakan para pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan mana yang sudah tepat untuk dilakukan gitu. Karena dalam eksperimen kita bisa nguji sebelum kebijakan benar-benar diterapkan apakah dia bekerja atau enggak gitu ya.
Jadi ini yang keuntungan eksperimen gitu ya. Kalau misalnya diterapkan terlebih dahulu, itu kan bisa jadi banyak sangkosnya ya Bapak Ibu ya. Kalau banyak sangkos, udah kebijakannya diterapkan, udah bikin heboh segala macamnya misalnya gitu ya. Ternyata dia nggak efektif. Nah pada akhirnya kan jadi nggak efektif ya pengambilan kebijakan. Nah salah satu cara sebelum misalnya penerapan kebijakan agar dia efektif atau apa yang perlu dimodifikasi atau direvisi, nah salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan uji eksperimen pada kebijakan-kebijakan begitu. Ini simpelnya gini Bapak Ibu, good eksperimen itu, jadi Bapak Ibu nanti kalau mau melaksanakan eksperimen, jangan cari eksperimen yang complicated Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau eksperimen, cobalah cari kondisi atau konteks eksperimen yang dia tuh paling simpel. Nah, kalau paling simpel itu paling bagus gitu. Kenapa? Karena kekuatan dari eksperimen adalah kontrolnya gitu ya. Bagaimana kita mengontrol sesuatu yang mungkin di konteks yang non eksperimen dia susah dikontrol. Nah, kalau kita bikin dia semakin kompleks, itu juga kontrolnya jadi lemah gitu ya. Makanya semakin simple desain eksperimen, it will be better gitu. Nah, ini Bapak Ibu kunci utama, terutama nih kalau riset yang kita menguji hipotesa. Nah, kalau kita menguji hipotesa, tentu Bapak Ibu harus setting ya. Kalau ada sebuah treatment, tentu nanti kita bandingkan dengan kontrol. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau ngerisa eksperimen, oh kira-kira menguji apa gitu ya. Berarti yang harus Bapak Ibu pahami dulu adalah bagaimana nih treatment yang mau diuji dan kontrolnya apa begitu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kita juga mengatakan eksperimen ini bukan sesuatu yang ada kritisinya gitu ya. Banyak juga kritisi-kritisi yang disampaikan oleh para ilmuwan gitu ya. Dan misalnya di sini kalau kita menggunakan eksperimen terutama untuk laboratorium eksperimen, terkadang ada yang bilang potential lack of realism gitu. Terkadang kekuatan eksperimen kan tadi bagaimana kita bisa ngeset sebuah simulasi atau kondisi yang sesuai dengan realita gitu. Terkadang kan kalau kita bikin secara laboratorium eksperimen, terkadang ada yang miss nih yang sesuai dengan realita. Nah, kata itu disebut dengan dikritisi juga oleh para scholars. Kedua itu masalah representatif. Nah, apakah misalnya pengambilan subjek kita atau orang yang kita eksperimen itu benar nggak gitu, sesuai dengan orang yang ngambil di lapangan. Kemudian juga masalah lack of incentive. Ini terutama untuk penelitian ekonomik ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa menyampingkan bahwa saya penelitian ekonomik yang membuat orang benar-benar berperilaku sesuai dengan apa yang dia ada keadaannya dia itu dengan memberikan insentif atau motivasi yang sesuai dengan keadaan yang real. Nah, kalau kayak gitu terkadang kan untuk ngesetnya itu kadang mahal ya Bapak Ibu ya, atau insentifnya udah tepat atau enggak. Nah, itu juga akan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terakhir juga masalah clarity. Terkadang penyampaian eksperimen, cara eksperimen itu terkadang-kadang juga bisa menyebabkan orang gagal mengerti apa yang kita mau, sehingga pada dasarnya nanti juga ada istilahnya priming dan framing gitu ya. Kadang-kadang malah orang memilih keputusan yang kita set bukan karena sumber decision-nya gitu, tetapi karena emang gimana kita ngeset desainnya yang terkadang salah gitu ya, itu akan menimbulkan bias. Nah, ini mungkin sedikit lanjutan Bapak Ibu ya, masalah realism, replicability dan validity. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau membahas eksperimen, yang pasti Bapak Ibu harus ingat adalah bagaimana supaya eksperimennya itu benar-benar kondisinya agak mirip ya dengan realita gitu, namanya realism. Kemudian itu replicability gitu. Eksperimen itu Bapak Ibu kalau secara saintifik ya, terutama untuk jurnal-jurnal tinggi gitu ya, biasanya dia akan mensyaratkan bahwasanya desain eksperimen itu harus replicable gitu. Kenapa? Karena kan tadi ya, apakah misalnya kita bisa mengujinya dengan tepat dan benar nggak, mendesainnya dengan tepat dan benar nggak. Kalau dia bisa replicable, berarti orang lain bisa menggunakan set eksperimen kita juga gitu ya. Kemudian dia validity juga sama seperti penelitian apapun ya, kuantitatif atau metode yang lain, validity itu penting gitu ya. Walaupun di eksperimen ada beberapa jenis validity ya, ada internal validity-nya nanti, ada external validity-nya gitu ya. Terus juga ada statistical validity-nya dan beberapa validity yang lain yang tentu harus kita jaga juga dan maintain. Ada begini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tertarik nanti ada beberapa hal sebenarnya untuk detail, karena kalau saya bahas sekarang ini panjang ya Bapak, ini detail dan sangat teknis sebenarnya gitu ya. Dan secara disiplin pun ini banyak kaitannya, misalnya kayak kita memahami konteksnya psikologi gitu. Tapi di antara beberapa hal poin penting yang perlu kita perhatikan dalam eksperimen Bapak Ibu ada namanya tadi ya masalah insentif, kemudian masalah priming dan framing. Priming dan framing itu set bagaimana kita ngedesain di eksperimen kita itu agar memastikan bahwasannya orang memilih bukan karena bagaimana cara kita menuangkan guideline-nya gitu ya, tapi emang gara-gara si treatment yang kita set, itu yang disebut dengan priming dan framing. Kemudian masalah matching juga penting ya Bapak Ibu. Matching itu maksudnya kalau seandainya kita menguji game teori, itu kan kita harus ngeset misalnya ada dua responden yang berteman gitu misalnya, atau per partner. Nah, itu juga isu di setiap Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu mematchingkan dengan tepat itu juga akan menjadi penting.
deception itu penipuan ya Bapak Ibu ya. Kalau penipuan itu dalam konteks eksperimen dimaksud kadang-kadang kita bohongin gitu eksperimennya apa ya orang yang kita eksperimen. Kalau di psikologi itu sering Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tahu penelitian psikologi, di psikologi itu deception ini dibolehkan gitu. Tapi kalau secara etikanya untuk konteksnya penelitian ekonomi itu nggak boleh deception gitu ya. Maksudnya gini Bapak Ibu, kita tuh bilang, oh kalau Anda seperti ini, padahal di akhir kita bilang, enggak, itu cuma bercanda doang, prank. Nah, itu namanya deception gitu ya. Prank lah bahasa kitanya gitu. Kita nggak boleh ngeprank lah kalau kita ngelakuin eksperimen. Kalau dalam etika eksperimental economics ya, dalam konteks ekonomik. Kemudian masalah kerahasiaan juga penting. Tadi ya masalah representatif juga, clarity, kejelasan, dan distraction. Ini sebenarnya masing-masingnya Bapak Ibu nih ada teknikal yang perlu kita bahas gitu ya. Tapi kalau saya bahas detail satu persatu ini kayaknya bakal memakan waktu. Nah, ini Bapak Ibu nih sedikit menjelaskan apa menekankan kembali ya Bapak Ibu apa yang dijelaskan oleh Bu Rahma tadi gitu. Kenapa penting Bapak Ibu menurut kami gitu ya misalnya Islamic economic itu dengan eksperimental ini karena nature-nya. Tadi Bu Rahma udah menjelaskan gitu ya. Bagaimana penurunan dari Islamic economic and finance itu dimulai dari worldview gitu. Worldview yang pada dasarnya kita ngelihat itu bagaimana merubah perilaku manusia gitu ya. Jadi kita melihat penurunan teoretikal segala macamnya itu ke sistem itu diturunkan dari suatu hal yang bahasa Inggris mungkin kita bisa katakan bersifat mungkin deduktif Bapak Ibu ya. Jadi diturunkan dari atas ke bawah yang pada dasarnya itu nanti terkadang secara bukan semuanya ya, tapi beberapa itu terkadang dia masih bersifat tadi filosofis kalau bahasa Rahmanya atau dia teoritis gitu ya atau belum bisa diuji gitu. Banyak kan konsep-konsep ekonomi Islam yang seperti itu karena kan kita mulai menganalisis kebanyakan adalah dari Al-Qur'an dan hadis gitu. Nah, kalau hal seperti ini Bapak Ibu tentu perlu diuji tadi kalau kata Bu Rahma. Salah satunya eksperimen yang bisa kita uji gitu. Tadi kedua masalah ilmu ekonomi Islam itu seperti yang saya sampaikan kita bicara bagaimana nge-shifting manusia untuk menjadi seorang berperilaku baik dalam ekonomi. Tentu kalau kita bicara behavioral economic ada nudge untuk uji nudge apakah ada penting atau enggak bekerja atau enggak. Oh itu sangat cocok dengan menggunakan eksperimen. Kemudian lagi Bapak Ibu salah satu yang mungkin perbedaan Islamic economic dengan mainstream economic adalah cakupan dari Islamic economic gitu. Islamic economic kalau kita lihat dari multidisiplin ya Bapak Ibu sangat luas gitu ya. Maksudnya kadang-kadang analisis dari Islamic economic kita nggak hanya bisa menggunakan tools dari ekonomi gitu ya. Bahkan misalnya tool sosial, maksudnya itu disiplin sosial, disiplin psikologi atau disiplin lain itu sangat mungkin untuk kita bisa gunakan untuk menjelaskan ekonomi Islam. Nah, kalau dia sifat-sifatnya udah banyak yang dia tuh non-machine mungkin kalau kita bilang ya. Kalau teknik itu kan mesin ya, satu yang algoritmanya jelas, tetapi ada yang nggak jelas atau dynamic. Nah, kalau yang dynamic itu kita harus bisa juga menggunakan metode penelitian yang mungkin dia juga dynamic gitu ya. Dan kita sesuaikan dengan perilaku manusia. Nah, salah satunya adalah eksperimen begitu. Ini tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan juga. Ini cocok ya Bapak Ibu dengan perkembangan ekonomi Islam yang kita tahu juga seperti kata Bu Rahma mungkin baru mulai banyaknya tahun 76 gitu. Kita masih banyak dalam fase perkembangan. Terkadang kan orang masih banyak menyaksikan palingan ekonomi Islam ini cuma gini-gini doang, cuma sekedar jualan agama bla 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 gitu ya. Mana buktinya emang orang seperti itu gitu ya. Tentu kalau kita belum diaplikasikan gitu, gimana kita bisa menguji secara empiris atau itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, kalau kita pengen shortcut waktunya agar kita punya evidence base terlebih dahulu, kita bisa menggunakan eksperimen Bapak Ibu. Aduh, saya nggak tahu nih waktunya masih ada apa enggak ya. Tapi mungkin saya ringkas saja Bapak Ibu ya. Ada konsep dan metode di eksperimental. Ini sebenarnya Bapak Ibu, gimana kita ngedesain eksperimen ini? Kayaknya kalau saya jelaskan ini bisa lama ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya kita harus mengerti ya Bapak Ibu, di desain eksperimen, mendesain eksperimen itu yang paling penting adalah sebenarnya tadi, gimana kita nge-set suatu keadaan yang dia itu paling sesuai dengan realita. Berarti di situ kita harus pastikan dulu Bapak Ibu, kita pahami dulu, kita menguji apa sih, kita set nanti simulasinya seperti apa, kalau udah jelas nanti gimana kita naruh orangnya, detail-detail segala macamnya, kita paham nanti bias-bias yang tadi, itu yang sebenarnya menjadi kekuatan dari eksperimen. Di eksperimen itu sebenarnya kuatnya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dalam eksperimen itu apa sih yang membuat dia unggul dibandingkan yang lain gitu. Ya salah satunya itu good design gitu. Eksperimen itu akan ditentukan oleh desain. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan penelitian eksperimen sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu menjual statistical analisisnya gitu ya. Kalau yang statistical analisis, kalau yang kuantitatif Bapak Ibu ya, kita tuh menjual yang kita jual itu adalah statistiknya gitu ya. Oh kita udah uji ini, uji itu, bla 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 gitu. Itu kan sebenarnya untuk men-tackle tadi ya. Oh, ada sesuatu yang nggak bisa dikontrol gitu. Ada sesuatu yang misalnya di luar keadaan kita atau kita nggak tahu nih, kurang clear gitu ya. Maka kita butuh advanced statistical tool gitu. Tapi kalau di eksperimen nggak seperti itu Bapak Ibu. Bahkan kita deskriptif aja result ya. It will be
nggak akan kalah gitu ya dengan statistical tools, as long as kita bisa menyajikan good design pada eksperimen kita gitu. Jadi yang dijual pada eksperimen itu adalah good design-nya Bapak Ibu gitu. Kita nggak terlalu butuh sebenarnya statistical tool yang terlalu kompleks kalau kita bicara eksperimen gitu. Nah, kurang lebih secara garis besar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Underlying teorinya kita paham dulu, kita bahas apa tadi, baru kita desain eksperimennya, habis itu baru kita implementasikan, nanti udah dapat datanya baru kita analisa, baru kita nanti bisa menyimpulkan apakah hipotesa kita misalnya diterima atau ditolak gitu. Oke, ini panjang juga ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau kita gimana cara ngeset hipotesis juga sama ya Bapak Ibu. Hipotesis itu sesuatu yang kita uji gitu. Dari hipotesis kita nanti bisa menentukan treatmentnya seperti apa. Nah, tapi Bapak Ibu sama juga ya Bapak Ibu, agar kita bisa mendesain eksperimen yang baik, kita harus tahu namanya confounding factor gitu ya. Confounding factor itu ada misalnya variabel-variabel lain yang harusnya perlu kita kontrol juga dalam eksperimen. Selain itu kita juga harus punya alternatif hipotesis. Terkadang kan hipotesis kita seperti ini, ketika dia ditolak, terus apa result-nya gitu ya. Jadi kita nggak hanya bilang enggak gitu ya. Oh, ternyata nggak seperti ini gitu. Tapi ketika kita punya alternatif hipotesis, kita coming out dengan hipotesis baru. Bukan hanya sekedar mereject hipotesis kita yang awal. Itu yang disebut dengan alternatif hipotesis. Ini tadi Bapak Ibu juga masalah control factor. Di sini juga penting kita perhatikan Bapak Ibu ya. Ada faktor-faktor yang mungkin kita nggak bisa kontrol. Misalnya masalah tadi ini ya Bapak Ibu ya. Randomisasi, terus desainnya yang terkadang juga nggak bisa kita pastikan. Kita masalah subjek juga sama. Apakah nanti masalah budayanya, orang-orangnya, segala macamnya itu kan juga bisa jadi pengaruh ya. Nah, ini tergantung, nanti kita harus pandai-pandai nih Bapak Ibu ya. Biasanya eksperimental itu akan dibarengin misalnya dengan survei singkat. Misalnya untuk mencari tahu misalnya ada sosiodemografinya dan segala macamnya juga perlu ditambahkan. Gitu. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu masalah validity, ada internal validity, ada external validity. Kalau internal validity itu pastilah apakah memastikan bahwasanya apa yang kita uji adalah treatment kita gitu. Jangan kita misalnya melakukan eksperimen, decision-nya bukan karena treatment kita, tapi karena yang lain yang kita nggak tahu gitu ya, atau kita nggak ngeh gitu. Itu namanya nggak valid secara internal. Kalau external validity itu apakah secara umum penelitian kita menjadi representatif nggak gitu ya, menjelaskan populasi secara umum nggak gitu, atau kita cuma sebagian tertentu nggak gitu ya. Kalau bagian tertentu kita harus set gitu ya, oh ini misalnya untuk tipikal ini aja, oh ini untuk tipikal ini aja, jadi nggak bisa kita generalisir nanti hasilnya gitu. Ini tadi ada statistical validity yang sama-sama kita tahu ya Bapak Ibu ya. Tadi bisa katakan memang nggak terlalu penting itu yang kompleks gitu ya, tapi kita harus memastikan paling nggak statistikalnya itu benar gitu ya. Misalnya kalau data kita misalnya, oh ini dia non parametrik, terus kita gunakan pakai parametrik, itu kan dia bisa jadi secara statistical validity-nya dia nggak terlalu tepat gitu. Yang kalau masalah construct validity juga sama, ini juga bagaimana kita mengkonstruk ya atau mengoperasionalkan variabel-variabel yang kita analisis. Jadi pengambilan kesimpulan ya atau implikasi dari result yang kita temukan. Itu disebut dengan construct validity. Oke Bapak Ibu, ini kayak panjang Bapak Ibu, habis waktu nanti sampai ini ya Bapak Ibu, tapi kurang lebih di sini Bapak Ibu kalau kita mau eksperimen nanti, kalau Bapak Ibu mau memilih subjeknya seperti apa, ini ada beberapa keterangan di sini ya. Bapak Ibu harus memastikan apakah ada representatif dengan apa yang mau kita uji. Ntar juga cek homogenitasnya, itu yang saya bilang tadi, ini kita bisa klaim umum nggak atau cuma untuk kelompok tertentu. Dan yang paling penting di eksperimen itu Bapak Ibu biaya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya funding besar, itu bisa pakai eksperimen. Karena eksperimen ini pada dasarnya satu sisi tadi ya, basarnya itu karena kita butuh insentif yang kita kasih ke orang gitu ya. Atau untuk konstruk, untuk membuat laboratoriumnya itu cocok dan sesuai dengan yang kita kontrol, itu nggak mudah gitu ya. Perlu desain yang sempurna. Jadi butuh biaya. Dan salah satu yang challenge-nya itu memang di sini ya Bapak Ibu ya, termasuk masalah biaya. Aduh, ini panjang Bapak Ibu, mungkin singkatnya saya jelaskan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah diingatkan waktunya. Mungkin sedikit lagi Bapak Ibu di tipe eksperimen, ada namanya TOW eksperimen. TOW eksperimen ini lebih kurang dia, ini ya Bapak Ibu ya, kayak ngomongin preference gitu ya. Jadi kita itu ya nanya gitu ya, kalau konteksnya itu preferensi orang, tapi kita set dalam bentuk eksperimen. Yang kedua itu ada namanya laboratori eksperimen. Jadi kalau di TOW eksperimen itu lebih ke imajinasi gitu ya Bapak Ibu, imajinasi orang yang ada dalam pikirannya aja gitu. Tapi kalau laboratori eksperimen, kita set orang memang secara distraction lingkungan itu sama semuanya gitu ya. Jadi kalau TOW eksperimen pastikan olahnya cuma di pikiran gitu ya. Kalau kayak sekarang nih ada yang dengar suara-suara gitu misalnya ya, atau dengar misalnya ada bau apa, misalnya saya nih banyak rendang di rumah gitu, bau rendang gitu ya. Kalau saya berpreferensi nih, aduh bau rendang enak banget nih. Bisa jadi saya misalnya
menyimpulkan sesuatu dia nggak terpengaruh gitu ya, itu nggak bisa tuh di talk experiment. Kita pastikan memang dia polanya cuma di pikiran aja gitu. Nah kalau di laboratorium eksperimen kita emang set Bapak Ibu secara lingkungan segala macamnya itu emang kita set sesuai dengan yang kita mau, sehingga kita bisa memastikan efek yang terjadi dari decision-nya nggak distract oleh yang lain atau benar-benar valid karena treatment kita aja. Itu namanya laboratorium eksperimen. Ada lagi namanya field eksperimen. Field eksperimen itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat sering itu yang lihat misalnya sosial eksperimen ya. Tapi intinya lebih kurang seperti itu. Tapi kalau di field eksperimen kita harus memastikan kita pindahkan laboratorium kita kepada dunia nyata gitu. Misalnya pasar gitu ya. Nah, jadi satu pasar kita jadikan sebagai laboratorium gitu. Jadi kita bisa melakukan treatment di situ terus kita uji. Tapi kita harus paham Bapak Ibu, misalnya di pasar itu apakah secara condition dia sama, nanti ada masalah lain atau enggak, kayak gitu-gitu ya. Itu yang kita sebut dengan field eksperimen. Jadi kita melakukan eksperimen di lapangan. Nah, kalau natural eksperimen Bapak Ibu, ini dia yang paling ini ya. Natural eksperimen ini sebenarnya banyak dilakukan nih, mungkin dia akan mendekati apa yang dilakukan banyak di misalnya di penelitian-penelitian yang regresi ya pakai data sekunder gitu. Tapi dalam natural eksperimen kita menguji suatu kejadian fenomena yang emang terjadi secara natural gitu. Tapi bedanya di sini kita udah paham apa-apa saja yang perlu kita kontrol, ini lo yang kita perhatikan dan segala macamnya, itu nggak lepas ya Bapak Ibu ya. Itu yang kita sebut dengan natural eksperimen. Nah ini untuk masalah pro konsen nanti Bapak Ibu bisa baca, tapi kurang lebihnya masing-masingnya itu ada kelemahan dan kelebihan ya Bapak Ibu ya. Kalau dia yang semakin ke kiri itu sebenarnya bisa kita katakan secara internal validity mungkin paling oke gitu ya. Tapi paling ke kanan itu yang menjadi kekuatannya adalah realismnya gitu, realitanya gitu ya. Kalau misalnya di laboratorium eksperimen aja lah, misalnya kita bandingkan dengan field eksperimen. Kalau di laboratorium eksperimen, dia nanti kita emang kekuatan kita adalah ngeset keadaan. Tapi kalau di field eksperimen, kita bikin feel-nya sesuai emang dengan kenyataan gitu. Jadi dia punya punya kelemahan dan kelebihan gitu ya antara ini gitu. Nah ini juga masalah timeline juga penting ya Bapak Ibu. Kita harus memastikan timeline eksperimen kita tuh penting gitu ya. Termasuk kita mendesainnya apa yang duluan, kapan kita melaksanakan itu sangat penting gitu ya. Kita melaksanakan eksperimen yang sifatnya perilaku atau decision atau masalah feeling, misalnya antara pagi dan sore itu aja beda gitu Bapak Ibu. Misalnya hari Senin sama hari Jumat itu beda gitu ya. Apalagi Jumat sore orang pengen pulang gitu ya. Kalau Jumat pagi itu pasti bete gitu ya. Itu banyak pengaruhnya. Hal seperti itu tuh penting untuk kita lakukan. Itu tekniknya sebenarnya yang perlu kita pahami. Ini beberapa contoh aja Bapak Ibu. Kalau yang talk eksperimen itu sebenarnya di sini ada yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky ya Bapak Ibu ya. Yang masalah yang heuristic indecision bias gitu ya. Nah, ini ada di sini. Misalnya kayak representativeness dan segala macamnya itu ada ini ya Bapak Ibu bisa baca di sini. Tapi intinya gimana preferensi orang ya, yang imajinasi di otaknya aja. Jadi masalah preference. Kemudian ada di sini game teori. Contohnya yang terkait misalnya dengan Islamic economic. Di sini ada misalnya eksperimen in Islamic microfinance gitu ya. Dia nguji gimana misalnya akad Islamic economic diuji dalam kegiatan atau transaksi yang bersifat keuangan di Islam. Misalnya kayak di penelitian Bu Rahma dengan saya juga seperti itu ya Bapak Ibu, kita ngeset keadaan orang untuk ngambil decision misalnya. Nah, kita uji dalam kegiatan eksperimen. Misalnya milih apakah akad yang mana yang dipilih dengan kondisi tertentu. Nah, gitu kan bisa kita set dalam game eksperimen. Kemudian ada field eksperimen ya Bapak Ibu, misalnya kayak nguji orang donasi atau enggak, kayak gitu. Ini bisa dilihat juga ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ngujinya langsung di misalnya di lapangan. Kemudian juga ada ini Bapak Ibu yang dia natural eksperimen. Nah, ini natural eksperimen ini sebenarnya kita nguji ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih ini paling dekat ini sebenarnya kalau Bapak Ibu kenal DID gitu, misalnya difference in difference gitu. The difference in difference itu kan kayak gitu kan. Penerapan sebuah kebijakan terus diuji dalam diuji sebuah anggaplah dilakukan oleh sebuah daerah tertentu. Nanti kita uji kan, kita bandingkan misalnya dengan daerah yang tidak menerapkan dengan range waktu yang sama. Itu DID itu mirip sebenarnya hampir mirip dengan natural eksperimen gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita lihat Bapak Ibu ya, setelah contoh dari natural eksperimen. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rahma Bapak Ibu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini juga pesan dari Bu Rahma ini emang tadi Bapak Ibu ya, untuk detail-detail ini ya Bapak Ibu ya, di eksperimen ini emang yang jadi seninya seperti yang saya bilang tadi di good design-nya Bapak Ibu. Nah, untuk good design itu banyak aspek Bapak Ibu ya. Paham tadi psikologisnya, tahu tadi masalah behavioralnya, apa yang perlu kita tackle, apa yang perlu kita maintain dan kontrol itu. Kalau kita diskusikan ini cukup agak panjang ya Bapak Ibu ya. Tapi tenang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau detail yang lebih lanjut, kita lebih teknis segala macamnya, PBS ada ini ya Bu Rahma ya, ada trainingnya Bu Rahma ya. Jadi mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut dan lebih lengkap di sana begitu. Maaf Bapak Ibu, ini bukan jualan tetapi mengarahkan kepada yang lebih lengkap gitu. Baik, mungkin itu saja. Mungkin saya kembalikan ke Bu Rahma ya, kalau Bu Rahma ada penyampaian terlebih dahulu sebelum ditutup materinya.
Terima kasih. Ya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Rahma. Terima kasih banyak Mas Azizon. Ini Ibu Bapak dan rekan sekalian, mohon maaf ini mungkin panjang ya. Tapi intinya dari kami adalah, menurut kami ini sebuah metode yang sangat baik untuk diterapkan dalam kajian-kajian ekonomi dan keuangan syariah, karena bisa memberikan empirical evidence terhadap nilai-nilai ekonomi syariah yang kita yakin ini sangat baik, akan bisa berkontribusi untuk sistem ekonomi, kesejahteraan yang lebih baik, juga pemulihan ekonomi nasional. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa dipelajari dengan lebih baik ya, dan mudah-mudahan ada yang nanti bisa masukkan riset dengan menggunakan metode ini. Terima kasih, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmatina dan Bang Azizon, Mas Azizon, yang telah menyampaikan materinya dengan informatif sekali dan juga banyak insight yang bisa diambil bagi saya khususnya ya sebagai mahasiswa gitu. Mungkin dari para hadirin Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa tadi sudah mulai ada pertanyaan di kepalanya yang ingin ditanyakan. Mungkin tadi Pak Cipto yang tadi udah mention ingin bertanya. Bisa saya menunjukkan pertanyaan ini? Ya, silakan Pak Cipto. Pertama kali mohon maaf ya, saya tidak bisa on kamera karena signal yang kurang bagus gitu ya, yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan mungkin saya tidak mengatakan eksperimen betul atau baik atau salah, itu enggak. Cuman kalau kita bicara tentang empiris gitu ya, titik beratnya eksperimen itu kan bicara tentang empirisnya itu ya, ada atau tidak empirisnya. Menurut saya itu tidak semuanya itu ada empirisnya, gitu ya. Contohnya, kalau kita mari masuk ke surga. Apakah di surga itu kita juga perlu duit gitu ya? Padahal digambarkan di dalam Ali Imran itu ada duitnya gitu, ke Ali Imran. Yang berkaitan dengan dengan bagi hasil yang banyak itu ya, itu bukan Ali Imran. Ali Imran itu kan jadi itu intinya di situ. Jadi tidak semua ada empirisnya gitu kan. Gimana kalau yang seperti itu, Pak Azizon? Ya, baik Pak Cipto, ini saya langsung jawab Bu Rahma atau Bu Rahma mau mungkin Bu Rahma nanti meluruskan lah mungkin kalau gitu ya. Ya mungkin saya mencoba menanggapi ya Pak Cipto. Ya saya sepakat sama Pak Cipto, mungkin nggak semuanya, emang Pak sepakat saya itu nggak semuanya mungkin kita perlu uji dengan eksperimen gitu ya. Karena juga secara konteks tadi ya, syarat-syarat kita melakukan eksperimen juga tadi sebenarnya jangan kita melakukan eksperimen sebenarnya secara desainnya kita juga nggak matang gitu ya Pak. Misal kayak tadi ya seperti Bapak contohkan, itu kan juga gimana ya cara kita ngedesain nih ke surga atau ke neraka gitu misalnya. Misalnya gitu kan agak susah emang gitu ya. Tapi mungkin saya sepakat mungkin meluruskan tadi yang disampaikan atau menjelaskan tadi yang disampaikan, meng-highlight kembali ada beberapa poin misalnya mungkin ya misalnya kayak contoh gini, kita mengatakan gitu misalnya harusnya orang ini akan maaf ini Prof Cipto, mohon maaf Prof ya jadi sepakat sama Prof, jadi sebenarnya kita nggak perlu menguji semuanya, nggak penting juga, benar, saya sepakat sama Prof. Tapi mungkin ada beberapa aspek yang misalnya Prof ya mungkin sekarang kalau kita nunggu misalnya implementasinya beberapa tahun yang akan datang gitu misalnya, tetapi kita nggak tahu nih dia benar atau enggak, atau bekerja atau enggak, itu kan bisa kita menggunakan eksperimen. Atau di sisi lain misalnya kayak kita bilang misalnya kayak contoh yang banyak itu kalau misalnya kita ngomong di mikroekonomi ya Pak gitu, orang itu sebenarnya punya tendensi kok untuk untuk melakukan sesuatu bukan karena motifnya motif material gitu ya misalnya, atau motif profit gitu misalnya. Nah kalau kayak itu kan sebenarnya kita bisa nguji bener nggak sih orang seperti itu berlakunya seperti apa, di konteks orang seperti apakah gitu ya, ketika kondisi-kondisinya seperti apa gitu ya, itu kan bisa kita buktikan gitu ya Pak, dengan lebih terkontrol gitu. Bukan berarti nggak ada tuh di lapangan sebenarnya gitu, tapi kan kalau kita sesuatu yang kualitatif, biasanya kalau kita pakai data yang dia tergabung semuanya dalam semua data dalam kondisi, anggaplah misalnya kayak data
yang kita survei di lapangan gitu misalnya. Kita kan nggak terlalu bisa mengontrol beberapa hal yang untuk membuktikan treatment kita gitu. Mungkin hal-hal seperti itu mungkin kita perlu kaji ya mungkin Pak di eksperimen gitu untuk apa namanya Islamic economic gitu. Misalnya kayak contoh juga misalnya kayak kemarin Bu Rahma sama saya itu neliti misalnya Pak gitu ya. Kita berhipotesa misalnya bahwasanya harusnya ini bank syariah ini menggunakan apa namanya pendekatan seperti ini gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan emang judgement-nya seperti itu ya, emang bisa berlaku seperti itu gitu. Nah, salah satu untuk membuktikan agar itu bekerja atau enggak, mungkin salah satunya bisa menggunakan eksperimen gitu. Itu mungkin beberapa saya sepakat sama Prof. Cipto, mungkin nggak semuanya Pak gitu ya, kita perlu evidence, tapi ada beberapa hal yang terkadang punya keterbatasan untuk diuji secara empiris, baik masalah temporal waktunya yang belum ada datanya, atau mungkin juga secara konteksnya belum dilaksanakan begitu atau susah untuk dikontrol begitu. Mungkin itu dari saya, mungkin Bu Rahma kalau ada tambahan monggo Bu. Maaf masih mute. Terima kasih banyak Prof. Cipto sudah berkenan hadir dan juga ini apa namanya atas pertanyaannya. Saya kurang lebih sama dengan Mas Azizon. Jadi tentunya kita tahu bahwa sebuah metode penelitian itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan sebuah riset pasti punya tujuan tertentu. Kalau kita ingin mengeksplorasi, tentunya kita tidak akan gunakan metode eksperimen, tetapi mungkin lebih ke arah desain kualitatif dengan FGD dan lain sebagainya. Harapan kami, metode eksperimen ini sebenarnya bisa memperkaya, bisa digunakan untuk membuktikan apa namanya prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Yang kita lihat ini masih jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang ekonomi dan keuangan syariah, padahal tadi Mas Azizon sudah menjelaskan metode ini cukup populer dan banyak sekali manfaatnya termasuk ke dalam policy making. Mungkin kira-kira seperti itu Prof. Cipto. Saya menerima gitu. Jadi kalau boleh saya bayangkan gitu ya. Jadi metodologi itu sangat terkait dengan problemnya ya, dengan apa yang akan kita sampaikan. Betul enggak itu kan? Jadi kalau kita pakai eksperimen ya silakan, asal memang cocok dengan eksperimen. Kira-kira seperti itu ya. Betul Prof, kami sepakat Prof. Iya, matur nuwun kalau gitu. Matur Silakan, terima kasih Prof. Tadi dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Cipto atas pertanyaannya dan Pak Azizon juga Bu Rahmatin atas jawabannya. Baik, kita sampai 7:30, mungkin cukup untuk satu pertanyaan lagi, dan di kolom chat dari Saudara Salim sudah ada pertanyaan. Bagaimana cara meminimalisir bias jawaban atau data dari experimental research? Nah, mungkin langsung saja dijawab kepada Pak Azizon atau Bu Rahma, silahkan. Ya, mungkin saya jawab dulu ya Mas Fadil. Yeah, Ini pertanyaan dari Pak Salim ya, maaf Pak Salim atau Mas Salim gitu. Jadi cara meminimalisir bias jawaban atau data dari experimental research. Ya ini sebenarnya emang seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, atau Mas, ini emang yang menjadi kekuatan dari apa nama experimental research itu memang di desainnya gitu. Mungkin juga kembali highlight apa yang disampaikan oleh Prof. Cipto tadi ya. Mungkin enggak semuanya nih gitu, bukan berarti yang terbaik adalah apa namanya eksperimen gitu, tetapi ada kondisi tertentu yang emang eksperimen yang terbaik gitu. Kalau misalnya kita udah punya apa namanya ya udah punya keadaan dan kondisi yang mengharuskan kita nggak perlu eksperimen, ngapain eksperimen membuang-buang gitu ibaratnya kayak gitu. Tapi mungkin ini eksperimennya penting seperti yang disampaikan Prof. Cipto tadi, apa namanya disesuaikan dengan konteks yang kita mau dan kondisi yang memang kita mau uji gitu ya. Kalau sedang nggak ada ya tentu ini eksperimen adalah pilihan yang terbaik begitu untuk kondisi tersebut. Nah, menjawab pertanyaan dari Mas Salim, gimana kita menulis berkaitan dengan itu, emang ini harus emang disesuaikan ya Mas dari awal gitu. Tadi kan kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan, itu kan secara teknikal kita harus paham dulu defining teorinya seperti apa. Nah, baru di situ nanti kita bisa mendesain eksperimen itu secara baik dan benar. Nah, mendesain eksperimen itu seperti yang saya sampaikan tadi Mas, bukan hanya memastikan bahwasannya kita punya treatment di situ gitu, tapi juga memastikan bagaimana treatment itu emang dia sendiri yang bekerja gitu ya. Makanya tadi itu kalau Mas lihat ada isu-isu tadi ya, ada masalah insentif,
adaptif, ada realism, misalnya tadi ada priming, framing, ada masalah distraction, nanti kalau mau lebih panjang lagi ada masalah namanya mood induction gitu-gitu ya. Itu kan sebenarnya aspek-aspek yang banyak dibicarakan misalnya di psikologi atau di misalnya di di sosial gitu misalnya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya tadi untuk menghilangkan bias, just make sure gitu ya. Kalau kita tertarik misalnya melihat efek treatment kita terhadap terhadap decision orang gitu. Make sure bahwasannya emang orang menjawab itu emang karena treatment kita, bukan karena yang lain gitu. Terus juga make sure misalnya kalau kita dengan terdistraksi orangnya gitu ya. Gampangnya gini, kita nguji antara control variable dengan treatment variable gitu misalnya. Kita harus memastikan tuh, kalau seandainya kita bedakan misalnya between group lah istilahnya kalau eksperimen, itu ada kita bedakanlah ruangan atau laboratoriumnya gitu. Tadi yang saya bilang, oh kontrol kita laksanakan di pagi gitu ya, terus treatment kita laksanakan di sore. Itu secara psikologis itu bisa jadi berbeda Bapak Ibu gitu ya. Atau misalnya kita ngelaksanain misalnya pas lagi habis ada keadaan gitu, habis ada kecelakaan di depan, terus orang habis itu eksperimen, terus nantinya nggak seperti itu. Nah, karena sifat-sifat psikologis. Nah, biasanya bias itu datang selain tadi ada validity-nya ada 4 tadi ya. Jadi bisa kita bilang emang karena kita ngesetnya yang nggak benar, bisa jadi kayak gitu ya. Atau kedua emang juga karena ada distraction gitu ya. Juga ada masalah tadi kita ngambil subjeknya benar atau enggak. Nah, itu tuh ada beberapa karakteristik yang kaitannya bukan hanya masalah ekonomi gitu ya, tapi juga tadi masalah psikologis dan beberapa hal lainnya. Jadi kalau mau meminimalisir itu ya make sure aja gitu, ibaratnya kita tuh straight to the point, bahwasannya apa yang kita uji emang sesuai dengan hipotesa yang kita uji, ibaratnya treatment kita kena treatment aja gitu. Kalaupun kita, makanya perlu kita kontrol tadi ya. Jadi kekuatan eksperimen itu ngontrol hal-hal lain yang nggak mungkin bisa dikontrol gitu ya. Kalau kita di natural yang kita kontrol itu kan semuanya banyak ya gitu ya. Tapi kalau eksperimen kan bisa kita kontrol tuh yang tadi gitu. Jadi kejelian kita melihat bias itu juga menjadi penentu sebenarnya agar kita bisa men-tackle bias itu gitu. Jadi emang harus banyak sih. Mungkin ini agak panjang ya penjelasannya, jadi teknis masing-masingnya itu ada penjelasannya begitu ya. Mungkin Pak Salim begitu. Mungkin Bu Rahma kalau ada tambahan. Sudah cukup, Mas. Bagaimana Pak Salim atau Mas Salim? Apakah ada tanggapan dulu? Ya baik, mungkin sudah cukup. Cukup jelas, Mas. Ya, terima kasih kepada Pak Azizon dan Bu Rahma yang telah menjawab. Mungkin selanjutnya, sebelum kita mengakhiri sesi kajian pagi hari ini, langkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu ya, karena ini rangkaian terakhir katanya. Jadi boleh para hadirin Bapak Ibu sekalian, kita on kameranya dulu untuk mendokumentasi kegiatan di pagi hari ini. Gak apa-apa Bu Rahma, itu sedihnya Bu Rahma. Kayaknya lebih jelas profile picture saya daripada kameranya. Barangkali mau mengenang Bu Rahma kajian terakhirnya berkabut gitu Bu. Boleh lah. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin on cam biar terlihat terdokumentasi. Baik, ya di sini ada 3 slide, mungkin sama saya saja ya di dokumentasinya. Nanti saya hitung 1-3, jadi mohon ditahan dulu. Ya, untuk slide pertama ya, saya hitung 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua 1, 2, 3. Dan slide ketiga 1, 2, 3. Ya, mungkin cukup ya dokumentasi untuk sesi kali ini. Selanjutnya, mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Yusuf Firmanuddin. Kepada Saudara Yusuf, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Fadil Jamaluddin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, kita sudah di ujung acara. Sekaligus ini acara terakhir ya di bulan Ramadan. Kalau tadi kata Ibu Lail itu pamungkasnya. Ya. Baik, kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإذبال ليلك وأسوة دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk pembacaan doa. Saya kembalikan kepada Fadil Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu oleh Ibu Laili. Kepada Ibu Laili, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Rahmatina ya atas ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Umi. Terima kasih banyak Laili, Ibu Bapak sekalian. Dan juga terima kasih kepada Mas Azizon yang sudah pulang kampung. Terima kasih banyak Mas Azizon. Sama Bu Leli, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya, Bu. Ilmunya, insya Allah Mas Azizon. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah tadi pembacaan doa dan juga penyerahan sertifikat itu sekaligus menutup rangkaian kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di kajian berikutnya. Semoga kajian ini juga bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu, menambah keberkahan pagi-pagi di bulan Ramadan.
Untuk sebagai penutup yang terakhir, mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak ya, Uni Rahma, Azizon. Terima kasih. Mohon maaf juga ini Bapak, kalau Ibu. banyak Terima kasih kurangnya. banyak. Terima kasih sudah hadir. Ada Bu Erika juga. Halo, Mbak Rahma, Azizon. Terima kasih Uni. Keren-keren. Keren-keren. Apa kabar Teh? Irfan. Di halal kita udah bisa offline belum ya? Ayo offline aja lah. Ayo, Bapak Ibu. pembinanya diundang nih, pembinanya. Gimana kalau Udah di Bogor offline. aja nih, Kak Irfan? Nah, jadi di tempat pembina aja ini. Kapan mau buka bersama? Pas maghrib ya? Udah habis maghrib, Pak. Udah